Seekor anak sapi dirampas oleh seorang penjajah. Wanita ini mencoba menghentikan mereka, namun tubuhnya malahan didorong terjatuh. Wanita ini terus berteriak meminta mereka untuk melepaskan sapinya, namun dirinya malahan dicambuk. Kemudian suaminya datang meminta agar istrinya dimaafkan, tapi wanita ini tetap saja tidak terima dan terus saja berteriak histeris menyadari kalau hewan ternaknya telah mereka rampas pergi. Sekembalinya ke markas mereka, para prajurit Inggris ini kemudian duduk santai bersama sembari menikmati makanan dan minuman mereka. Namun tak lama kemudian, seorang wanita mendatangi mereka dengan mengendarai kudanya. Namun prajurit Inggris ini malahan mengejeknya dengan mengatakan, apakah dirimu tidak bisa membaca papan pemberitahuan dengan bahasa Inggris yang mereka tulis kalau binatang dan orang India tidak diizinkan untuk masuk ke properti milik mereka. Wanita ini lalu turun dari kudanya dan berkata kalau dia fasih berbahasa Inggris, dan apalah artinya bahasa asing jika tanpa adanya budaya yang tidak bisa saling menghormati. Seorang prajurit yang mengenali wanita ini memberitahu rekannya kalau sebenarnya wanita ini adalah seorang ratu. Kemudian Ratu Laksmi mengambil pisau makan mereka, lalu melemparkan pisau tersebut sehingga membuat kandang ternak mereka terbuka, lalu menegaskan kepada mereka, mulai sekarang sapi dan kambing ini menjadi milik kerajaannya dan akan dikembalikan kepada rakyatnya agar mereka bisa berternak dan berkembang, lalu mengancam mereka untuk tidak mengulangi perbuatan mereka ini lagi, membuat para prajurit ini hanya bisa tertunduk. Sementara di desa, anak ini dengan tergesa memanggil ibunya, mengatakan kalau ada seorang tamu yang datang menuju ke rumah mereka bersama seekor anak sapi. Mendengar hal itu, wanita ini pun segera keluar dan menjadi berbahagia melihat ternyata ratu mereka yang datang dengan membawakan anak sapinya yang kemarin dirampas oleh para prajurit Inggris. Namun wanita ini menjadi bingung bagaimana caranya untuk berterima kasih kepada ratu mereka. Sang ratu berkata, bisakah aku meminta segelas susu dari sapimu? Sang suami meminta istrinya untuk bergegas mengambil susu buat sang ratu dan menuangkan segelas susu untuk diberikan kepada ratu mereka. Semua orang berbahagia mengetahui ternyata sang ratu mau berbaur bersama mereka dan ikut berpesta sembari menari bersama mereka hingga malam menjelang. Namun Ibu Suri mulai menjadi cemas mengetahui kalau menantunya belum juga pulang hingga larut malam dan meminta sang anak untuk segera menyusulnya. Dan ketika sedang menari riang bersama rakyatnya, ratu ini tiba-tiba menjadi pusing dan dirinya segera diperiksakan oleh seorang tabib desa. Dan di saat bersamaan, sang raja pun tiba untuk menyusul sang ratu. Tabib ini pun segera mendatangi sang raja untuk memberikan selamat kepadanya dan memberitahukan kalau ratu mereka ternyata sedang hamil dan mengandung calon penerus dari raja mereka, membuat sang raja menjadi berbahagia lalu memeluk istrinya. Waktu terus berlalu hingga saatnya sang ratu akan melahirkan anak pertama mereka, dan sang raja pun menjadi senang mendengar suara tangisan bayi itu yang kemudian diberikan kepadanya dan disambutnya dengan sukacita. Kita lanjut pada next part, tetap di next video ya guys. Melihat sang raja yang terus saja batuk, Ratu Laksmi segera meletakkan anaknya untuk memeriksakan keadaan suaminya. Namun tiba-tiba jarinya tak mau dilepaskan oleh tangan mungil anaknya, yang seketika berubah menjadi kaku. Ratu Laksmi mencoba membangunkan anaknya, yang ternyata hanya terdiam kaku dan tak sedikit pun menunjukkan tanda-tanda kehidupan, membuat sang ratu hanya bisa terdiam dan sang raja yang meneteskan air matanya mengetahui kalau anak mereka ternyata telah tiada. Ibu Suri sangat terpukul dengan kejadian ini dan seisi istana meratapi kepergian penerus kerajaan mereka. Ratu Laksmi terus saja menggendong dan memandang wajah anaknya. Bahkan ketika seorang menteri kerajaan yang akan mengambil mayat anaknya, dirinya tak rela untuk melepaskannya. Tapi setelah dibujuk, akhirnya dengan berat hati sang ratu memberikan anaknya untuk segera dimakamkan. Namun hatinya tetap saja belum bisa menerima kepergian sang anak, lalu mencoba mengejarnya kembali. Sang suami mencoba menahan istrinya, walaupun hatinya juga ikut hancur karena kehilangan ini dan melihat istrinya yang berteriak histeris meratapi kepergian sang anak. Sang ratu terus bersedih atas kehilangannya, sementara sakit yang dialami suaminya menjadi semakin parah. Bahkan seorang tabib kerajaan mengatakan ke sang ratu kalau penyakit sang raja sudah tidak bisa lagi mereka sembuhkan. Namun melihat kedatangan sang raja, tabib ini segera bergegas pamit pergi. Sang raja berkata ke istrinya kalau dirinya harus segera membuat keputusan penting karena sadar waktunya di dunia ini sudah tak lama lagi. Ratu Laksmi meminta suaminya untuk tidak mengatakan hal itu, tapi raja mengatakan kalau mereka harus segera mengadopsi seorang anak untuk meneruskan ahli waris kerajaan kepadanya, atau para penjajah Inggris ini akan dengan mudah merebut kerajaan mereka dengan cara licik. Ternyata sang raja telah mengetahui semenjak dirinya mengumumkan kehamilan istrinya dan akan mendapatkan ahli waris penerus kerajaan mereka. Para penjajah Inggris ini tidak senang dengan kabar itu, kemudian melalui Kapten Gordon mendatangi Sadasif, saudara dari sang raja, dan menghasutnya dengan mengatakan kalau sebenarnya Sadasiflah yang seharusnya menjadi raja menggantikan saudaranya, yang kemudian mulai terhasut untuk bekerja sama dengan mereka. Bahkan ketika sang ratu sudah melahirkan anaknya, sang raja yang berniat menggelar perayaan kelahiran putranya pada hari Minggu. Para perwira Inggris ini menolak dengan alasan kalau hari Minggu adalah hari libur bagi mereka dan tak mau ikut merayakan dan mengakui kelahiran ahli waris sang raja. Namun Ratu Laksmi
resmi langsung menentang mereka dengan mengatakan tanggal 20 Juni 1756 adalah hari Minggu. Mengapa para tentara Inggris masih saja terus berperang melawan kerajaan Daulah dan juga hari Minggu pada tanggal 2 Januari 1757. Terus saja terjadi perperangan di Kalkuta. Pemerintah Inggris ini mencoba berdalih kalau semua itu adalah kejadian-kejadian yang mendesak. Namun sang ratu kembali bertanya, kapan Ratu Victoria kalian merayakan hari jadinya? Tanggal 24 Mei, jawabnya. Yang dilanjutkan oleh sang ratu yang mengatakan kalau tanggal 24 Mei tahun 1840 adalah hari Minggu dan menegaskan kalau tidak ada alasan lagi bagi pemerintah Inggris untuk menolak perayaan kelahiran putra mereka. Sehingga akhirnya hari perayaan itu pun dilaksanakan sementara kerajaan Inggris ini terpaksa harus mengakui kelahiran penerus kerajaan Jansi yang mereka coba terus untuk kuasai. Kita lanjut pada next part, pantengin terus next video ya guys.